setiap muka mengandung penipuan. Dan di kaca kuhancurkan wajah bening dalam 1000 bingkah hitam. Sebab aku bukan anak Adam yang membayang ke langit luka. Aku ini keturunan jiwa yang terpecah, yang terhampar pada bimbang antara percaya dan hara kiri. Langit itu kosong. Aku bungkam keheningan dalam jas. Aku bungkam keheningan dalam jazz dan nikotin. Apakah yang kupunya anak-anak? Selain buku-buku dan sedikit ilmu, sumber pengabdianku kepadamu. Kalau di hari Minggu engkau datang ke rumahku, aku takut anak-anakku, kursi-kursi tua yang di sana, dan meja tulis sederhana, dan jendela-jendela yang tak pernah diganti kainnya. Semua padamu akan bercerita tentang hidupku di rumah tangga. Tentang ini tak pernah aku bercerita depan kelas. Sedang menatap wajah-wajahmu remaja. Horizon yang selalu biru bagiku. Karena ku tahu anak-anakku, engkau terlalu muda, engkau terlalu bersih dari dosa untuk mengenal semua ini. Selagi kecil berusia muda, tidur si anak di pangkuan bunda, ibu bernyanyi lagu dan dendang memuji si anak banyaknya. Sedang berbuai sayang malam dan siang, buayan tergantung di tanah moyang. Terlahir di bangsa, berbahasa sendiri, diapit keluarga kanan dan kiri, besar Buniman di tanah Melayu, berduka suka sertakan rayu, perasaan serikat menjadi padu dalam bahasanya, permai, merdu, meratap, menangis bersukaraya. Dalam bahagia, bala dan baya, bernapas kita memanjangkan nyawa dalam bahasa sambungan jiwa. Di mana Sumatera, di situ bangsa, di mana perca, di sana bahasa. Andalasku sayang, jana bejana, sejakkan kecil muda teruna, sampai mati berkalan tanah, lupa ke bahasa, tiadakan pernah. Ingat pemuda, Sumatera hilang, tiada bahasa bangsa pun hilang. Jadi karena saya agak sangat rindu sekali membaca puisi ini teman-teman, jadi makanya saya menghantam beberapa puisi-puisi yang ada di buku ini. Ya, saya baca sambil live ini ya, karena memang saya mau live ini di Facebook membaca puisi, termasuk di YouTube juga. Nah, makanya saya live ini baca puisi. Sekarang kita lanjut pada puisi berikutnya. Lelaki tua dan gerobak. Pada suatu pagi yang tenang, seorang lelaki tua terangguk-angguk di atas gerobak, berderak di atas jalanan menuju kota. Syarat dan berat. Ia datang dari pedalaman bertanya, jam berapakah sekarang? Matahari di atasnya. Ketika itu ia hampir sampai di pusat kota. Angin dan debu mengepung. Seorang anak kecil melintas dengan langkah gugup. Lelaki itu bertanya lagi, kemana kau nak? Gerobak itu berjalan terus dan lelaki itu berbatuk-batuk dan kuda berhenti, gerobak berhenti. Ia bicara sendiri. Gerobak berhenti karena kuda berhenti. Kemudian ia bertanya pula, sudah sampaikah aku? Lelaki itu menoleh keliling lalu bicara sendiri. Bedakanlah buatku ya Tuhan antara keyakinan dan cinta.
Ajar daku tentang keyakinan, izinkan daku bercinta, dan tunjukkanlah padaku di sudut manakah di kota ini kasih sayang dan keramahan. Lelaki itu kemudian terbatuk-batuk dan melihat, dan malaikat membawanya tanpa gerobak. Berarti yang mati ya. Kalau dalam puisi ini teman-teman, lelaki itu kemudian terbatuk-batuk berarti sakit ya. Dan malaikat membawanya tanpa gerobak, berarti yang mati ya, dibawa melalui keranda. Bukan lagi gerobak yang membawa, tapi keranda. Berarti kisah dalam puisi ini, sang lelaki yang dimaksudkan tadi ini meninggal, mati ya. Mati teman-teman. Yeah. Tetapi sebelum saya lanjut membaca puisi, saya akan mendendangkan sebuah sajak lagu-lagu ini melalui nada-nada suling. Lanjut lagi membaca sebuah puisi teman-teman ya. Akan saya habiskan ini semua puisi yang ada di sini. Saya akan baca ini semua puisi yang ada di buku ini. Kita lanjut. Di sini ada sebuah puisi yang menarik juga ini. Di mana dia? Ini karya dari Taufik Ismail, karangan Bunga. Ya. 3 anak kecil dalam langkah malu-malu datang ke Salemba sore itu. Ini dari kami bertiga. Pita hitam pada karangan bunga, sebab kami ikut berduka bagi kakak yang ditembak mati siang tadi. Ya, siapa-siapa yang menonton ini? Halo, kita menyapa dulu teman-teman yang menonton ini. Halo, nama saya Ari dari Kalimantan Timur. Thank you, makasih banyak Bung Ari ya. Rafina, hai juga Bang, aku udah paket lengkap. Wah, bagus, mantap. Yang lain udah belum? Wah, mantap, terima kasih. Oke, kita lanjut lagi. Mana tadi? Itu puisi Taufik Ismail ya, teman-teman ya. Kita lanjut di puisi berikutnya. Ini sebuah puisi cinta ya. Hanyut Aku, karya Amir Hamzah. Hanyut aku, kekasihku, hanyut aku. Ulurkan tanganmu, tolong aku. Sunyinya sekelilingku, tiada suara kasihan, tiada angin mendingin hati, tiada air menolak engelan. Dahakan kasihmu, hauskan bisikmu, mati aku sebabkan diammu.
Langit menyergap, air berlepas tangan. Aku tenggelam. Tenggelam dalam malam. Air di atas menindih keras, bumi di bawah menolak ke atas. Mati aku, kekasihku. Mati aku. Oke, kita lanjut lagi. Jangan terlalu pasrah kepada pribadi muka dua. Derita rakyat yang lama bermain di bibir dusta. Arti kosong, makin kotor, menyebar benih di tanah air. Oke, kita lanjut lagi. Kalau aku pergi ke luar negeri, karena hawa di sini sudah pengap oleh pikiran-pikiran beku. Hidup di negeri ini seperti di dalam kampung, di mana setiap orang ingin bikin peraturan mengenai lalu lintas di gang, jaga malam, dan daftar diri di kementerian. Aneh. Di mana setiap orang ingin bersuara dan berbicara tentang susila, politik, dan agama seperti soal-soal yang dikuasai, di mana setiap orang ingin jadi hakim dan mengeroyok keluarga berdansa, orang asing dan borjuis yang menyendiri. Di mana tukang jamu disambut dengan hangat bersama dengan perhatian dan tawanya, di mana ocehan di jalan lebih berharga dari renungan tenang di kamar, di mana curiga lebih mendalam dari cinta dan percaya. Kalau aku pergi ke luar negeri, karena aku ingin merdeka dan menemukan diri. Silahkan. Jadi kalau mau merdeka, mau menemukan diri, katanya di puisi ini, silahkan ke luar negeri. Nah, ini yang dimaksud puisi ini represi. Ya, teman-temannya represi karena mungkin banyak kebosanan, ada sesuatu yang membuat ia jenuh di suatu negeri atau dalam negerinya atau di tempat. Makanya puisi ini menganjurkan silahkan keluar negeri, katanya, supaya Anda bisa terbebas dari beberapa fenomena-fenomena yang bisa merusak pikiran. Kalau bunyi dari puisi ini sebenarnya tadi maknanya, teman-teman, ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini dia. Hasratku hendak berlari bersamamu, kawan. Tapi janganlah berlari, berjalan secepat pun tak dapat. Bukan karena tenagaku kurang atau badanku lamban, tapi karena sarungku, langkahku terhambat-hambat. Wah. Hasratku hendak membumbung terbang tinggi, tapi rambutku panjang tersangkut pada ranting. Kusentakkan rambut, kebayaku sutra terkait duri. Keperempuanan, itukah yang lebih penting? Tentu, aku juga mengaku. Tapi belum tentu, aku kan ketinggalan dengan pekerti lembut, lenggok lemah gemulai, cita-citamu, gadis, juga kan tercapai. Maksud dari puisi ini takkan ketinggalan karya Nur Syamsu, teman-teman. Dia menginginkan bahwa silahkan Anda mencapai cita-cita sebenarnya. Karena kalau cita-cita itu tercapai, semua akan datang. Cinta, perempuan, uang, rezeki, semuanya hal-hal yang bersifat positif itu akan datang. Menghampiri Anda sebagai bentuk dari buah kesuksesan. Ini yang dimaksud pada puisi. Makanya dia mengatakan, tentu, aku juga mengaku. Tapi belum tentu, aku kan ketinggalan. Dengan pekerti lembut, lenggok lemah gemulai, cita-citamu, gadis juga kan tercapai. Itu yang dimaksud, teman-teman, ya. Oke, kita lanjut. Ini puisi berikutnya ini. Ya. Di sini balasannya, aku sekarang pulang, adikku sayang. Tahu arti cinta dan kampung halaman, katanya.
Masihkah kau ingat ciri luka di pipiku? Masihkah kau ingat suara dan langkahku? Adikku sekarang pulang. Abang telah pulang. Adikku lanang, bagai seekor burung hilang kini kembali ke sarang. Apakah kuulurkan tanganmu? Apakah daku kau sambut dengan senyuman? Katakan kepada ibu bapak di rumah. Katakan kepada saudara-saudara kita jangan marah. Masih kuingat wajah dan hati mereka. Masih kuingat warna cat dan tanaman pekarangan rumah kita. Bukakan adikku pintu menuju kamarku dulu. Setelah itu biarkan aku terbaring di situ dan segera kau kan tahu siapa abangmu. Hebat ini puisi. Iya. Segelas air dari sumber yang dulu sering kutimba akan sangat berarti bagi cinta kita bersaudara adikku. Lupakan segala sengketa di masa kanak dan hilap di rumah kita. Sebentar, bila malam telah lelap dalam selimut gelap, bila waktu seakan telah mati dan mimpimu merayap, akan kubukakan sebuah rahasia, akan kuceritakan arti hidup yang sebenarnya. Mengapa kau diam saja sedang aku bicara juga? Bangkit dan lihat, lalu bimbinglah daku. Akulah pengembara yang mencuri arti cinta dan rindu. Inilah kuberikan nanti padamu, rahasia kehidupan dalam kembara dan deritaku. Sekarang bukakan pintu bagiku. Sudah terlalu lama rinduku bertahan oleh jarak dan waktu. Sekarang bukalah kunci hatimu, kemudian diamlah dan biarkan daku berbaring dahulu. Surat dari seorang abang kepada adiknya, Budiman S. Hartono. Puisi ini mengajarkan kita pentingnya kerukunan dalam hubungan keluarga, ya, dalam rumah tangga termasuk antar sesama saudara, teman-teman. Puisi ini mengajarkan kepada kita, ini menyampaikan pesan bahwa sejauh apapun kita, dimanapun kita itu berada, baik di negeri manapun, keluarga di kampung halaman, itu akan tetap terkena bagaimana situasi rumah kita. Makanya dia tadi mengatakan di sini masih kuingat warna cat dan tanaman pekarangan rumah kita. Maksudnya ini situasi rumahnya, ya, teman-teman. Ketika sang kakak pergi, dia melihat situasi rumahnya seperti itu, meninggalkan keluarganya bersama adiknya dan semua isi rumahnya. Ya. Setelah ia pulang, dia mengatakan bahwa saya masih ingat persis situasi rumah kita seperti ini dulunya. Bahkan tempat tidur saya di sini. Nah, itu yang dia masuk, teman-teman. Dan dia menekankan bahwa kita apapun yang terjadi sebagai saudara harus tetap saling bahu-membahu. Ya, itu yang dimaksud, teman-teman, ya. Oke, kemudian kita lanjut. Setiap kita bertemu, gadis kecil berkeleng kecil. Senyummu terlalu kekal untuk kenal duka, tengadah padaku pada bulan merah jambu, tapi kotaku jadi hilang tanpa jiwa. Ingin aku ikut gadis kecil berkaleng kecil, pulang ke bawah jembatan yang melulur sosok, hidup dari kehidupan angan-angan yang gemerlapan, gembira dari kemayaan riang. Duniamu yang telah tinggi dari menara katedral melintas-lintas di atas air kotor, tapi yang begitu kau hafal, jiwa begitu murni, terlalu murni untuk bisa membagi duka aku. Kalau kau mati, gadis kecil berkaleng kecil, bulan di atas itu tidak ada yang punya, dan kotaku, kotaku, hidupnya tak lagi punya tanda. Nah, maksud dari puisi ini, ya, gadis peminta-minta karya Toto Sudarto Bachtiar, teman-teman, ini menggambarkan situasi sebuah kota, kayak mungkin entahlah negara apa. Namun saya yakin ini yang dimaksud mungkin Indonesia. Iya, ya, Indonesia. Dia mengatakan bahwa gadis kecil berkaleng kecil ini adalah pemulung yang dimaksud dalam puisi ini, teman-teman. Pemulung. Nah, inilah simbol mungkin apakah Toto Sudarto Bachtiar ini melihat Indonesia bahwa di Indonesia itu banyak pemulung. Iya, banyak pemulung. Akhirnya dia menggambarkan dalam sebuah sastra sajaknya puisinya seperti ini.
makanya dia mengatakan lantaran mungkin semakin pemulung ini menjadi ikon di Indonesia, sehingga ia mengatakan bahwa kalau kau mati garis kecil berkaleng kecil, bulan di atas itu tak ada yang punya katanya. Dan kotaku hidupnya tak lagi punya tanda. Kalau pemulung ini tidak ada lagi di Indonesia, maka ya kesan bahwa di Indonesia banyak pemulung itu mungkin sudah hilang. Inilah yang dimaksudkan Toto Sudar Bahtiar dalam puisi ini, menjadikan simbol bahwa pemulung itu ada di Indonesia dan bertebaran di mana-mana, ya. Dan hidupnya berkalang kabut, hidup di bawah kolong jembatan dan sebagainya. Makanya ini dia mencerminkan situasi negeri ini, khususnya Indonesia, dalam bentuk sisi pemulungnya ini dalam sebuah sajak, akhirnya menjadilah puisi dalam susunan-susunan kalimat seperti ini, teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut, kita melanjutkan lagi sebuah irama-irama dalam suara. Oke, saya kira demikian dulu teman-teman. Semoga malam hari ini bisa menjadi pembelajaran bersama mengenai sajak-sajak puisi yang saya bacakan tadi ini, dan sedikit mengulas beberapa karya-karya dari penyair nasional Indonesia, ya, termasuk Toto Sudarto Bahtiar, Taufik Ismail, dan beberapa penyair-penyair lainnya. Semoga bisa menjadi referensi bersama untuk malam hari ini, bagaimana kita bisa memahami isi dari puisi-puisi beliau. Oke, saya kira demikian. Selamat malam, dan ingat, jangan lupa selalu bahagia. Terima kasih.